Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. فقد قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فقال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada baginda Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Izinkan saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah kaum muslimin sekalian untuk kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian yang hakiki, yakni berupa kesadaran dalam batin kita bahwa hakikat hidup ini semata-mata hanyalah untuk tunduk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menghamba kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pesan takwa yang senantiasa dikumandangkan setiap waktu mengawali khutbah yang kita terima setiap minggu sekali, setiap Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa ketakwaan itu adalah bagian dari keseluruhan hidup kita selama 24 jam 7 hari dalam seminggu. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kapan dan dimanapun juga dan dalam keadaan apapun juga. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan jikalau kita kemudian dalam proses kehidupan kita jatuh melakukan sebuah keburukan, segera ikuti keburukan itu dengan kebajikan. Tamhuha, yang kebajikan itu mudah-mudahan akan menghapuskan akibat nilai yang keburukan yang sudah kita lakukan. Tapi tak cukup hanya sekadar itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, menyertai perintah takwa, menyertai perintah untuk berbuat kebajikan, untuk menjaga kita dari keburukan-keburukan yang mungkin kita tak sengaja lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini secara sederhana ingin mengajarkan kepada kita setidaknya ada 2 pilar utama ketakwaan. Ketakwaan yang kita jaga setiap hari. Pertama, kesadaran bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna. Sekali waktu kita bisa tersalah, sekali waktu kita bisa jatuh pada keburukan, entah karena tangan, entah karena mulut, entah karena kaki, atau bahkan sekedar pikiran buruk terhadap diri kita dan orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ketakwaan bagi manusia tidak berarti kita lalu menjadi orang yang sempurna. Tapi ketakwaan adalah kesadaran setiap kali kita melakukan kesalahan, maka serta-merta kita akan mengingat Allah dan memperbaiki kesalahan itu dengan berbuat kebajikan. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
ketika Allah ingatkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ada orang yang berbuat fahisyah, berbuat keji, atau dia sekali waktu berbuat zalim atas dirinya. Makna menzalimi diri sendiri itu di dalam banyak kitab tafsir dijelaskan dengan range, dengan batasan yang sangat luas. Mulai dari sekedar berbuat dosa yang berarti akan menjatuhkan diri kita pada kerusakan di hari akhir di hadapan Allah. Bisa jadi di dunia kita tetap selamat, tapi di hari akhir dia dicatat sebagai keburukan yang akan berbuah keburukan. Maka tanpa sadar sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Atau memang karena perilaku yang nyata-nyata menyakiti diri kita sendiri. Harusnya kita menjaga diri dari keburukan fisik, material yang nyata-nyata ada, kita lemparkan diri kita dalam keburukan itu. Kita tahu di situ ada penyakit, kita memaksakan diri masuk ke dalam kubangan penyakit. Kita tahu perbuatan itu bisa melukai diri kita, kita paksakan untuk melakukannya. Yang akhirnya tanpa sadar secara fisik dan material memang menzalimi diri sendiri. Tapi Allah mengingatkan, orang yang berbuat kekejian atau menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan, menzalimi diri sendiri ini, zakarullah, ketika mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Ingatnya ini akan membuat dia segera berbuat kebajikan. Kebajikan pertama dari keburukan adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang benar-benar beristighfar karena ingat kepada Allah, wa may yaghfiru dzunuba illa wa lam yaghfir walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Lalu kemudian dia ingat bahwa siapa yang bisa, tidak ada yang lain yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan jatuh kembali kepada perbuatan buruk itu selama mereka mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kunci pertama dari takwa adalah bukanlah kita menjadi orang yang sempurna, tetapi ingat kesadaran terus-menerus yang mengontrol diri kita. Satu ketika kita berbuat kesalahan, segera diikuti dengan kebajikan-kebajikan. Lalu kemudian yang kedua, kunci kedua ketakwaan dalam hadis tadi Nabi ingatkan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perbuatan yang baik, pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Jadi ketakwaan adalah ketundukan kepada Allah. Tetapi ketundukan kepada Allah tidak cukup hanya sekedar urusan personal, kita habiskan diri kita bermunajat sepenuhnya kepada Allah. Tapi ketakwaan kepada Allah juga diikat oleh bagaimana kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Anggota keluarga kita, teman sekantor kita, tetangga kita, orang di sekitar kita. Semua dari hadis ini adalah jalan bagi kita untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat iman kita kepada Allah dan hari akhir dengan bagaimana kita menjaga hubungan dengan sesama manusia. Ambillah satu contoh sederhana misalnya. Dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau kalau tak bisa berkata yang baik, dia sebaiknya diam. Yang menarik dari hadis ini adalah Nabi mengikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam sejumlah kitab syarah hadis digambarkan yang dimaksud iman di sini adalah kesempurnaan iman, bukan ketiadaan iman. Jadi kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir diikat oleh bagaimana kita mengatur perkataan kita. Perkataan yang baik, orang yang imannya sempurna, orang yang berniat menyempurnakan imannya, maka dia tidak akan pernah mengeluarkan perkataan yang buruk. Yang keluar dari mulutnya hanya perkataan-perkataan yang baik. Kalau tak mampu berkata baik, maka dia akan memilih diam. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana bisa perkataan baik dengan sesama manusia menjadi alat ikat untuk menentukan kesempurnaan iman seseorang?
Dalam sejumlah syarah dijelaskan, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak semuanya enak, tidak semuanya kita maui, tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Orang tua kepada anak, kadang tak selalu anak menurut. Guru kepada murid, tidak selalu murid menurut. Kita dengan teman sekerja, tidak selalu apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang kita maui. Bahkan di jalan raya seringkali kita seperti berjalan sendiri, tapi di sana sini banyak orang. Tidak selalu orang di kiri kanan kita berkendaraan berjalan dengan cara yang kita sukai. Setiap kali bertemu dengan hal-hal yang tidak kita sukai, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan hadis ini. Di media sosial kadang kita dapat postingan yang membuat kita tidak suka. Di TV kita mendengar berita yang kita tidak suka. Di mana-mana sering kita bertemu dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang buruk sekalipun di hadapan kita, jikalau Allah berkehendak, maka seketika Allah bisa membuatnya baik. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak ada pilihan bagi dia. Setiap kebaikan dia syukuri, setiap keburukan yang ada di hadapannya dia sabar. Kalau itu keburukan yang dia tidak bisa hentikan, maka dia akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia percaya Allah punya kuasa untuk memperbaiki keadaan. Kita ingat kita ingat teladan Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi diuji berdakwah ke Taif, dilempari sampai berdarah-darah, sampai malaikat menawarkan kepada Nabi untuk meruntuhkan gunung, menjatuhkan kepada mereka agar binasa seperti binasanya umat-umat Nabi terdahulu yang maksiat kepada nabi-nabi mereka. Tapi Nabi menolaknya. Nabi hanya mengatakan Allahumma inni lam ub'atsu la'anan innama bu'istu rahmatan. Allahumma ya Allah, aku tidaklah diutus sebagai tukang laknat. Tukang laknat maksudnya berkata-kata yang buruk atau mendoakan keburukan yang lain. Innama bu'istu rahmatan, sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat. Maka lalu kemudian beliau justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la yafqahun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku karena mereka orang yang tidak mengetahui. Pendeknya sederhana. Hadis ini ingin mengajarkan kepada kita, di antara tanda bahwa kita percaya bahwa Allah yang punya kuasa untuk memperbaiki keadaan adalah maka mulut kita hanya berisi kebaikan, berisi ucapan yang baik, berisi doa-doa kebajikan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang tidak kita sukai, bukan sumpah serapah, bukan umpatan-umpatan. Maka dengan begitu insya Allah jalan ketakwaan kita senantiasa terbuka dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengannya apa yang terjadi di sekitar kita, orang di sekitar kita, tetangga yang kita temui, teman yang kita temui, semua mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita untuk berbuat baik dan senantiasa mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu ayyuhal muslimun anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanal bi malaikati musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'azima a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر اللهم لنا ولهم واغفر اللهم لنا ولهم واغفر اللهم لنا ولهم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة اللهم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وإن سائر بلدان عامة كافة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا السوء والقحط والطاعون والأمراض والوباء والبلاء واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.